Kalau dakwah tidak jalan, maka akan ada azab Allah Subhanahu wa taala bukan hanya kepada orang yang maksiat saja. Ini temanya makrifat ini ya. Sulit dipahami bagi mereka yang masih maksiat ini kelihatannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bulan Ramadan, bulan selamat. Banyak orang pergi mengaji. Jika salam dijawab kurang semangat, boleh diulangi sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini Ustadz Zubairi. Ini panggilnya abang atau mas atau kak ini? Nek? Mas boleh monggo. Oh mas. Baik, Mas Rama ya sudah hadir di acara kita hari ini. Teman-teman semuanya, kita akan membahas sesuatu yang sangat luar biasa terkait mengenai masalah digitalisasi dakwah. Ini temanya makrifat ini ya. Sulit dipahami bagi mereka yang masih maksiat ini kelihatannya ya. Baik, eranya berubah ya. Sekarang itu mekanisme orang mencari informasi juga berubah, betul? Iya, betul. Kalau dulu kita ingin mendapatkan informasi ilmu agama itu harus jauh-jauh, lalu kemudian itu berdesak-desakan, bahkan kemudian itu berkumpul, berpanas-panas. Sekarang kelihatannya tidak harus demikian. Orang tinggal rebahan, ya kan, menggunakan mazhab HP miring, mencari informasi yang berada di YouTube atau kemudian itu aplikasi yang lainnya. Informasi yang dia butuhkan itu bisa dia dapatkan dengan mudah. Bahkan sekarang itu ada anekdot. Segala sesuatu bisa dijawab oleh Google, kecuali misteri ilahi. Siapa Mas Rama? Google bisa menjawab. Siapa Ustadz Zubairi? Google bisa menjawab. Kapan Ustadz Zubairi menikah lagi? Google tidak bisa menjawab. Karena apa? Itu adalah misteri ilahi. Nah, apalagi eranya sekarang adalah era pandemi. Proses kumpul-kumpul itu sekarang tidak diperbolehkan. Dan mau tidak mau hampir sebagian besar orang sekarang mencari informasi dengan online. Dan kelihatannya ini menjadi challenge tersendiri. Nah, Ustadz Zubairi, dengan tema digitalisasi dakwah, era yang sekarang itu sangat menantang seperti ini, menurut jenengan, seberapa penting hal ini harus dilakukan? Wah, terima kasih Mas Adri atas kesempatannya untuk bertemu dengan tokoh yang luar biasa ini juga. Jarang-jarang saya bisa seperti ini, Ustaz. Berbicara tentang dakwah. Jadi digitalisasi dakwah atau apapun nanti kemudian kemungkinan perkembangan yang ada, maka poin pentingnya adalah dakwah. Karena dakwah harus tetap jalan. Kenapa? Karena dakwah itu adalah yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau dakwah tidak jalan maka akan ada azab Allah Subhanahu wa taala bukan hanya kepada orang yang maksiat saja, tetapi bahkan orang yang baik tetapi dia tidak mau berdakwah itu akan terkena azab ilahi juga, Mas. Masya Allah. So, karena itu maka sesungguhnya dakwah itu adalah sesuatu yang esensi dan harus tetap dijalankan oleh mereka-mereka yang telah paham, oleh mereka-mereka yang telah sadar. Ini jadi, saya termasuk yang sadar enggak ya? Fa insya Allah tidak yang termasuk maksiat ya. Alhamdulillah, amin. Wajahnya wajah yang menggembirakan. Baik, monggo Ustaz. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan ya, Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Rasul itu ditegaskan, wahai Muhammad katakan, hadhihi sabili, inilah jalanku. Apa jalan Nabi? Ya, ad'u ilallah. Jalan beliau itu adalah saya berdakwah mengajak manusia menuju Allah Subhanahu wa taala. Lah, kalau Rasulullah itu adalah uswatun hasanah, apalagi kemarin baru Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka siapapun yang cinta Nabi, siapapun yang ingin membela Nabi, siapapun yang ingin mencontoh, beruswah, berqudwah, mencontoh beliau, tidaklah mungkin belum sah ya, belum sah kalau kemudian tidak ikut apa yang dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan yang paling penting dari semua yang dilakukan Nabi itu adalah dakwah. Betul. Sehingga dakwah harus menjadi my dakwah, my life, ya atau apa itu? My dakwah, my adventure. Itu sebenarnya saya yang ciptakan kata itu dulu. So, siapapun yang sekali lagi ingin mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, ikutilah jalan orang-orang yang mulia. Kalau mau sukses harus mengikuti jalannya orang siapa, Mas Adri? Orang sukses. Orang sukses, betul. Ya kan? Ya. Mau sukses mengikuti orang gagal kan, ya percuma, nggak mungkin. Ya. Betul. Nah, maka kalau siapapun yang ingin menjadi mulia harus mengikuti jalannya orang-orang yang mulia.
Siapa orang yang mulia itu? Para nabi dan para rasul. Wabil khusus adalah Nabi kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jalan utama yang beliau lakukan itu adalah ad'u ilallah. Saya mengajak manusia menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah prinsip penting sehingga apa yang disebutkan Mas Adri tadi tentang masa pandemi atau kemudian ada perubahan-perubahan yang mungkin extraordinary yang terjadi, termasuk mungkin tantangan sekarang adalah bonus demografi, Mas Adri ya. Banyak sekali anak-anak muda yang mungkin kalau dengar ceramah malas sekali. Betul. Malas. Maka apa yang harus dilakukan? Berarti para dai atau orang-orang yang sadar harus berdakwah itu harus mencari cara yang dibenarkan oleh agama tetapi bisa diterima oleh anak-anak muda gitu kan. So, digitalisasi dakwah momennya adalah di situ. Wah, jadi ini tantangan sekaligus menjadi peluang. Ya? Apalagi kemarin itu mulutan, jadi kita sebagai umatnya Nabi Muhammad tidak boleh moletan, Mas. Harus militan. Nah, gambarannya kan seperti itu. Nah, kalau ngomong terkait mengenai masalah prinsip bahwa dakwah itu harus tetap dilaksanakan dan ini mau tidak mau harus tetap dijalankan karena ini adalah jalan untuk menuju mulia. Sekarang yang menjadi permasalahan adalah seperti ini. Kalau kita melihat istilah pengajian, istilah transfer ilmu agama. Kalau kita lihat konser, Mas, contohnya Scorpion, lalu kemudian itu Nirvana. Seluruh peralatannya itu pasti canggih. Nggak ada suara nguing, itu nggak ada. Bahkan bep itu juga nggak ada. Nah, di sini ada Mas Rama yang kelihatannya expert di dalam sound engineer atau audio engineer ini. Saya bukan expert. Oh, bukan expert. Ya udah. Praktisi. Pelaku. Nah, kadang-kadang kalau kemudian kita melihat saat saya dulu itu SMA, saya kan asli Kediri, kota terbaik sedunia itu, Mas. Kenapa Kediri disebut sebagai kota terbaik? Karena di Kediri ada tahu takwa. Tahunya saja bertakwa, apalagi orangnya kan gitu. Jadi pada waktu ada pengajian di masjid, ya kan pembicaranya itu sudah siap, ternyata mic-nya itu nguing dan itu sangat noise, mengganggu bagi audien. Nah, sebagai praktisi nih ya, hampir sebagian besar pendukung tools untuk digitalisasi dakwah, pentingnya seperti apa, Mas Rama? Jadi begini. Bagus sekali ya jawabannya. Tepuk tangan ya, luar biasa. Oh, belum. Punten, Mas. Sebenarnya kalau ngomong Nirvana Scorpion itu sudah tidak ada ya, sudah punah ya. Sudah punah. Sama tahun berapa ya? Iya, saya tua berarti ini. Iya, untuk mengingatkan saja. Untuk ingetin aja. Jadi kalau memang ngomongin masalah audio nih. Iya, betul. Sound system baik secara live, online atau offline. Pentingnya seperti apa? Menurut saya itu adalah salah satu unsur paling penting selain dari visual. Jadi kalau kita pengajian yang kita lihat secara visual, secara mata, kalau secara offline itu mungkin ada screen-nya di mana-mana. Audio yang penting kedua, karena bagaimana penyampaian ilmu itu didapat dari suaranya si narasumber. Betul. Itu adalah sumbernya dari sana. Memang kalau dilihat dari zaman sekarang ini banyak orang tidak concern di masjid juga mereka mengira kubah atau hiasan masjid itu lebih penting daripada audionya. Padahal kalau sholat itu yang ngadepin yang nisor, yang dipasang adalah kuping dan hati. Kan begitu. Begitu juga dengan pengajian. Hikmahnya dari pandemi ini adalah sekarang makin banyak orang melek akan pentingnya audio. Karena dipaksa bagaimana mereka itu harus bisa menghasilkan lewat dunia online ini ya. Betul. Mereka dipaksa bagaimana mereka harus belajar agar ilmu itu tersampaikan. Mereka baru sadar, oh iya ilmu ini bisa tersampaikan kalau audionya bagus. Jadi kalau kita record, kalau pakai asal-asalan, maka ya jelas kurang oke ya. Kalau audionya bagus, maka otomatis ilmu bisa tersampaikan lebih cepat, ngerti lah begitu. Jadi itulah salah satu hikmahnya, pentingnya ya jelas pentingnya sangat penting. Gitu. Itu harus didulukan dan hikmahnya adalah itu tadi. Alhamdulillah hikmahnya kalau saya di dunia sound system, lagi di dunia pengajian ya, di dunia sound system masjid, itu tadi orang-orang sekarang tuh dipaksa. Itu bagusnya di situ. Jadi semakin paham akan pentingnya sound system bagi dakwahnya umat Islam. Berarti urgensi itu muncul karena permasalahannya ada. Betul. Waduh, materi ini udah bagus tapi soundnya kok cempreng, ya kan? Nah, makanya perlu kadang-kadang itu optimalisasi untuk melaksanakannya. Baik, ini mungkin satu pesan ini ya kepada Ustadz Zubairi yang akan disampaikan kepada khalayak.
apa yang harus dilakukan agar digitalisasi dakwah itu bisa menyentuh seluruh aspek umat, bahkan kemudian itu bangsa yang ada di sekitar kita. Monggo Ustaz. Oke, terima kasih Mas Adri. Ada dua hal yang saya ingin sampaikan, pesan dari Al-Quran dan hadis Nabi sebagaimana permintaan atau pertanyaan Mas Adri. Yang pertama adalah surat An-Nahl ayat 125. Allah mengingatkan kepada kita, "Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Berdakwahlah kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada jalan Allah Subhanahu wa taala bil hikmah. Para mufasir menjelaskan tentang hikmah ini cukup banyak. Yang pertama tentu dengan Al-Quran, yang kedua dengan hadis Nabi SAW, itu basic dasarnya. Dan kemudian hikmah maksud di antara yang lainnya adalah sesuai dengan situasi dan kondisi. Sehingga ketika masa seperti yang kita bahas dan kita rasakan sekarang ini, maka pastikan bahwa nilai-nilai dakwah yang benar yang telah dipahami dan ingin disampaikan itu benar-benar bisa nyampe kepada audiens, nyampe kepada para pendengar, nyampe kepada umat. Sehingga apa yang disampaikan Mas Rama tadi, optimalisasi sound, optimalisasi sarana prasarana dari dakwah itu kemudian harus benar-benar dioptimalkan, harus diperhatikan. Kalau selama ini nggak perhatian, maka harus diperhatikan. Kalau sudah ada tadi ada nguing-nguingnya, nah itu dibuang nguing-nguingnya, ya. Noise-nya dibuang sehingga benar-benar utuh, unggul, dan umat, oh ini ternyata indahnya Islam, ini indahnya ajaran Allah, ini indahnya akhlak Rasulullah dan sebagainya. Yang kedua, hadis Nabi terkait dengan dakwah ada kaidah penting. Kata Nabi SAW, khatibun nas ala qadri ukulihim. Berbicaralah kepada manusia, ngomonglah kepada manusia, dakwahlah kepada manusia sesuai dengan kadar kemampuan akalnya, sesuai dengan bilughatihim, sesuai dengan bahasanya. Kalau anak-anak muda sekarang, maka para dai harus benar-benar memahami apa sih bahasa anak-anak muda sekarang. Sehingga dakwah, nilai dakwah yang benar itu pertama kali menghadirkan rasa wow, apa ini? Ya, menarik terlebih dahulu untuk anak-anak muda. Kesan pertama harus menggoda. Harus menggoda. Gitu. Berikutnya terserah Anda. Gitu. Nah, artinya dakwah ini hakikatnya adalah sesuatu yang luar biasa. Saya ambil contoh Mas Adri ya. Ketika Nabi SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada keluarga-keluarga dekatnya. Ya. Sebelumnya kan sembunyi-sembunyi beliau berdakwah sirriyah. Setelah beliau diperintahkan, maka dikumpulkan oleh beliau undangan dari keluarga-keluarga beliau di Bukit Sofa, beliau berdakwah. Pertama kali disentak dulu, maksudnya digertak dulu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai paman-pamanku, wahai keluargaku, kalau di balik bukit ini saya katakan ada pasukan yang mau menyerang kalian, apakah kalian percaya? Gitu. Beliau menghentak dulu untuk apa? Untuk memastikan bahwa selama ini mereka itu menganggap Rasulullah itu al-amin dan percaya benar, nggak pernah berbohong. Ya. Dan ternyata mereka menjawab, benar, kami percaya, gitu kan? Kami percaya. Oke, setelah pembukaan benar-benar mereka melek, wah ini berarti sesuatu yang sangat penting. Begitu kemudian dakwah beliau disampaikan, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ternyata kata Abu Lahab, tabban laka ya Muhammad. Celaka wahai engkau Muhammad, ya. Apakah hanya karena ini engkau mengumpulkan kami, gitu kan? Ya. Maka dibalas oleh Allah dengan surat yang kita kenal itu, tabbat yada abi lahabi wa tab. Nah, dua poin itulah yang saya ingin sampaikan kepada para dai, kepada siapapun di bidangnya masing-masing, di profesi masing-masing yang ingin berdakwah, sebagaimana juga Mas Rama mungkin berdakwah dengan skill beliau, ya, dengan expertise atau praktisi aktivitas yang selama ini beliau geluti, ya. Maka siapapun kita ketika berdakwah pastikan dua kaidah tersebut, bil hikmah, dan yang kedua adalah khatibun nas ala qadri ukulihim wa bi lughatihim. Begitu kita nyampe, maka kaidah yang kedua adalah di antara di Al-Qur'an itu disebutkan apa sih pentingnya bagi kalian berdakwah? Sesungguhnya saya berdakwah itu adalah untuk alasan nanti ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa saya sudah menyampaikan. Kalau kata Nabi, balighu anni walau ayah, ya. Sampaikan dariku
walaupun satu ayat. Nggih. Nah, saya sudah sampaikan, maka la'allahum yattaqun. Kalau mereka mau bertakwa, alhamdulillah. Kalau mereka mau berubah, alhamdulillah. Dan satu orang saja bisa berubah mendapatkan hidayah Allah lewat engkau, itu lebih baik dari dunia dan seisinya, lebih baik dari unta merah. Itu aja. Wah, Terima kasih. amazing ini. Sekarang the last ini kepada Mas Rama ya. Jika tadi itu sudah disampaikan sisi konten dan prinsip yang akan dilaksanakan untuk kita berdakwah, proses delivery-nya kan harus dibantu dengan tools, sarana prasarana yang kemudian itu menjadi lebih baik oleh siapapun, entah itu dai ataupun organisasi keagamaan. Saran Mas Rama, apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki ya tools, sarana prasarana untuk digitalisasi dakwah untuk seluruh ornamen pelaku dakwah yang ada itu, Mas? Yang pertama itu harus belajar, nimba ilmu. Ilmu itu yang penting. Jadi tidak hanya ilmu agama, ini adalah ilmu, memang ilmu umum, tapi yang kalau kita dalami, ini bisa sangat membantu dakwahnya orang-orang umat Islam ini. Betul. Gitu. Jadi karena ini tadi saya bilang, karena pentingnya, ini harusnya sudah menjadi concern. Kalau dalam aktivitas saya di dalam program saya revitalisasi masjid, saya tidak hanya membantu masjid untuk membenarkan sound system mereka, tapi saya juga mencoba mengedukasi para takmirnya bahwa ini loh audio yang benar, cara pengoperasiannya seperti ini. Begitu. Jadinya seharusnya umat Islam khususnya di Indonesia, ini ya, banyaknya masjid, harusnya itu ilmu yang paling bisa pinter itu harusnya orang Islam di Indonesia, karena masjidnya banyak sekali speakernya dibandingkan dengan agama lain. Malah sekarang kebalikannya. Gitu. Jadi kalau saran saya, mari kita mulai dari sekarang belajar ilmu audio system ini, karena dari ilmu ini kita bisa menjadi ladang dakwah bagi teman-teman nantinya. Begitu menurut saya. Baik, terima kasih Ustadz Zubari sama Mas Rama. Kita berikan tepuk tangan yang meriah ya. Baik, kepada seluruh peserta dan pendengar dimanapun Anda berada, ternyata dakwah itu harus tetap dilaksanakan dan cara melakukannya itu harus dengan hikmah. Dan salah satu cara mendukung dengan hikmah itu adalah kita memiliki sarana prasarana yang baik. Untuk apa? Untuk mendeliverynya, untuk menyampaikannya. Maka dari itu saatnya kita belajar bukan hanya ilmu agama, tapi ilmu pendukung dakwah yang lain. Terima kasih. Ada pantun sebagai penutup sebelum saya mengakhiri podcast kita hari ini. Tolong didengarkan baik-baik. Ini pantunnya agak lama bikinnya ya. Buah duku, buah semangka, buah jambu, buah kedondong. Itu nama buah-buahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.